Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada momentum yang istimewa ini, di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari rayanya kaum muslimin, hari raya pekanannya kaum muslimin ini, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita terus berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatihi, takwa dalam makna yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, dengan ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala berkenan memilih kita menjadi hamba-hambanya yang akan berbahagia dalam kehidupan dunia ini dan berlanjut kelak kebahagiaan saat hidup di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina mafaza. Karena kemenangan kebahagiaan hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berupaya untuk menjaga lisannya. Menjaga lisan jemaah rahimakumullah, untuk tidak berkata-kata kecuali kata-kata yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang berdampak baik, kata-kata yang positif akibatnya. Ini adalah karakter orang-orang yang beriman. Satu hal yang sangat-sangat penting, sangat-sangat ditekankan oleh ajaran agama kita. Sampai-sampai ada pepatah yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu ada pada kemampuannya dalam menjaga lisan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan saya pribadi dan hadirin semuanya tentang 3 hal urgensi menjaga lisan kita menurut pandangan agama kita. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala semakin meneguhkan kita, memantapkan hati kita agar kita menjadi hamba Allah yang berupaya untuk menjaga lisan kita. Yang pertama jamaah sekalian, urgensi menjaga lisan itu adalah bahwa ternyata menjaga lisan adalah parameter kesempurnaan iman dan Islam seseorang. Tidak main-main jamaah sekalian rahimakumullah. Sempurnanya iman seseorang, kesempurnaan keislaman seseorang, itu salah satu parameternya adalah kemampuan dia menjaga lisannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik
Atau jika tidak mampu berkata baik, maka hendaknya dia diam. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, tidak main-main menurut hadis ini. Yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka hendaknya menjaga lisan, berkata-kata yang baik. Kalau tidak mampu, diam. Hadirin rahimakumullah, ini tanda, ini parameter kesempurnaan keimanan seseorang. Maka jangan main-main dengan lisan kita. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam adalah orang yang orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisannya, selamat dari gangguan tangannya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Lagi-lagi keislaman parameternya adalah kemampuan menjaga lisan. Apakah lisan orang itu menyakiti saudaranya yang muslim, kaum muslimin yang lainnya, apapun mungkin organisasinya, madhabnya, karena Islam tidak dibatasi oleh itu. Hadirin rahimakumullah, maka dari mimbar yang mulia ini saya ajak diri saya pribadi, jamaah sekalian, mari jaga lisan kita, mari jaga kata-kata kita, agar tidak menyakiti saudara-saudara kita, agar yang terucap adalah ucapan-ucapan yang baik. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, urgensi menjaga lisan adalah bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin siapa saja yang mampu menjaga lisannya dengan jaminan surga. Kata Rasulullah, man yatmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu bil jannah. Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, barang siapa yang bisa menjamin kepadaku, menjamin apa? Menjamin dia bisa menjaga lisannya, ma baina lihyaihi, apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya, lisannya maksudnya. Adman lahu bil jannah wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara dua kakinya, kemaluannya maksudnya, menjaga diri tidak berzina. Adman lahu bil jannah, kata Rasulullah, saya jamin baginya surga. Saya jamin dia akan masuk surga. Jamaah sekalian rahimakumullah, cita-cita tertinggi seorang mukmin adalah keselamatan di akhirat. Itu sukses yang sesungguhnya. Faman zuhzika 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang benar-benar beruntung, orang yang benar-benar sukses. Surat Ali Imran ayat 185. Jamaah sekalian rahimakumullah, sukses itu insya Allah dengan cara menjaga lisan kita, tentu dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain. Jaminannya surga, kata Rasulullah, kalau orang bisa menjaga lisannya. Maka hadirin rahimakumullah, rasanya tidak ada lagi alasan buat kita untuk tidak bekerja keras, berupaya serius mendidik lisan kita agar apa yang terucap, apa yang keluar adalah dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, urgensi menjaga lisan, pentingnya menjaga lisan, bahwa ternyata dosa lisan ini kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan besok di akhirat. Satu ketika, hadirin, Rasulullah berdialog dengan para sahabat. Beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Para sahabatku, tahukah kalian
Siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah ma la dirhama lahu wala mata'a lahu. Ya Rasulullah, orang bangkrut dari kalangan kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya aset. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ternyata bukan ini maksud Rasulullah. Maka beliau menjelaskan kepada para sahabat, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamati. Besok yang orang itu akan datang di hari kiamat bis salati, dengan pahala solat. Berarti dia solat. Solatnya ikhlas, solatnya benar, bahkan sudah dapat pahala. Ya'ti bis salati wasyam, dengan pahala puasa. Berarti dia puasa. Puasanya benar, puasanya ikhlas, dapat pahala. Waz zakat, dan membawa pahala zakat. Berarti dia juga mengeluarkan zakat. Zakatnya ikhlas, benar tata caranya secara fikih, juga hartanya itu halal. Karena kalau haram Allah nggak akan terima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, hanya nerima yang baik-baik saja. Tapi Nabi mengatakan orang ini bangkrut. Walaupun datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Kenapa dia bangkrut? Kata Rasulullah, wa ya'ti wa qad syatama hada. Dia datang dengan sebuah reputasi dosa yang belum selesai. Dia pernah mencaci maki orang ini. Wa qadafa hada. Dia pernah memfitnah zina orang ini. Wa akhadha mala hada, dia pernah mengambil harta orang ini. Wa safaka dama hada, dia pernah mengalirkan darah orang ini. Wa daraba hada, dan dia pernah memukul orang ini. Jamaah sekalian, dua yang pertama disebut Nabi adalah dosa lisan, mencaci maki, memfitnah orang. Lalu apa yang terjadi jamaah sekalian rahimakumullah? Nabi mengatakan, fayu'tu hada min hasanatihi, wa hada min hasanatihi, wa hada min hasanatihi. Yang pernah dicaci maki, yang pernah difitnah, yang pernah diambil hartanya, yang pernah ditumpahkan darahnya, yang pernah dipukul, jamaah sekalian rahimakumullah, datang semuanya. Saat itulah pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya diberikan kepada mereka. Dan ternyata jamaah sekalian, benar-benar celaka orang ini. Karena ternyata ketika pahala-pahala ini habis, fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqdama alaihi. Sebelum putusan atas orang ini selesai, maksudnya yang nuntut masih banyak, pahalanya habis. Yang nuntut banyak, ukhidat min khotoyahum. Ganti para penuntut itu diambil dosanya, diberikan kepada orang yang bangkrut ini, hatta turiha ilan nar, sampai akhirnya dia dilempar ke dalam neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, tidak main-main kalau sudah urusan dosa dengan orang lain, walaupun itu urusan lisan, jamaah sekalian, tidak selesai di dunia, maka akan diselesaikan kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jemaah sekalian rahimakumullah, mari jaga lisan kita. Mari kita belajar bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bertutur kata, mengajarkan kita bergaul dengan sesama manusia. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan taufiknya kepada kita, kita menjadi hambanya yang bisa menjaga lisan kita. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah.
usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan kita tatkala situasinya sedang baik-baik saja, normal-normal saja, insya Allah mudah. Tapi ternyata jamaah sekalian rahimakumullah, Islam juga mengajarkan kepada kita agar kita menjaga lisan kita dalam situasi-situasi yang barangkali sedang tidak enak, situasi yang sedang marah barangkali. Itulah barangkali korelasinya kenapa Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu adalah bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawan dengan cepat. Wa innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya tatkala dia sedang marah. Jemaah sekalian rahimakumullah, tatkala sedang marah pun Islam menganjurkan kita untuk berkata-kata yang baik. Ada sebuah kisah yang mungkin kita sudah tahu semuanya, tapi kisah ini sangat inspiratif. Kisahnya Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, yang ketika kecil beliau pernah membuat sebuah ulah yang membuat ibunya tidak nyaman. Ada tamu di rumah beliau, makanan sudah disiapkan. Tiba-tiba Imam Abdurrahman As-Sudais kecil, imamnya Masjidil Haram, jamaah sekalian, beliau adalah Imamul A'immah, pemimpinnya para imam Masjidil Haram hari ini. Beliau masuk ke dapur, membawa pasir, mencampur makanan yang akan disuguhkan kepada tamu itu dengan pasir. Maka bisa dibayangkan bagaimana perasaan ibunya, ibu beliau ketika itu. Mungkin ibunya marah. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang terjadi ketika itu sungguh luar biasa. Menjadi pengingat, inspirasi untuk kita semuanya. Saat itu, saat tidak nyaman itu, sang ibu dengan ketidaknyamanannya mengatakan kata-kata yang walaupun mungkin agak dengan marah, tapi maknanya baik. Beliau mengatakan kepada Syekh Abdurrahman As-Sudais kecil, ya Abdurrahman, idhab ilal haram wa takunu imaman hunak. Abdurrahman, pergi saja kamu ke Masjidil Haram, jadi imam kamu di sana. Bahasa kita, minggat saja ke Masjidil Haram barangkali. Udah jadi imam saja di sana. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah ijabahi kata-kata ibu beliau ini. Sekian tahun berikutnya beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Kata-kata yang baik itu doa, jamaah sekalian. Kata-kata kita adalah doa. Dan kata-kata itu kalau diulang terus-menerus menjadi karakter. Ini sebuah kisah nyata, ini di Indonesia kejadiannya. Saya dapatkan dari guru saya. Ketika beliau mentalkin seorang muslim yang mau meninggal, dituntun melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Nabi mengatakan, lakinu mautaku bila ilaha illallah. Orang yang meninggal di antara kalian tuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jemaah sekalian rahimakumullah, sungguh mengejutkan beliau dan orang-orang yang menyaksikan ketika itu. Karena ketika orang ini ditalkin, orang ini dibimbing mengucapkan la ilaha illallah, bukan kalimat ini yang keluar, tapi yang keluar adalah kalimat umpatan, misuh kalau bahasa kita. Sekali ditalkin, misuh dia. Dua kali, misuh lagi. Sampai berkali-kali, sampai orang itu wafat dalam kondisi mulutnya mencaci maki. Mungkin orang ini kebiasaannya ketika hidup adalah mencaci maki, mencela, mengumpat, misuh-misuh. Dalam sebuah riset jamaah sekalian, orang kalau melakukan satu hal selama 40 hari berturut-turut, maka akan menjadi sebuah karakter. Kita doakan semoga Allah mengampuni dosanya, karena dia juga seorang muslim. Dia juga seorang muslim. Tapi hikmahnya jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita biasakan lisan kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ini ukuran kesempurnaan iman kita. Ini jaminan surga dari Rasulullah SAW. Ini semua sampai di akhirat
akan dituntut jika terkait dengan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hambanya yang bisa menjaga lisan kita dalam situasi yang bagaimanapun juga, sehingga kita menjadi hambanya yang akan dipilih menjadi hambanya yang berbahagia di dunia dan berlanjut kelak di akhirat, dikumpulkan bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika wa ta'ati rasulika ya qadiyal hajah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hada wa majlisina hada dhanban illa ghafarta wa la hamman illa faradta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Allahumma barik baladana hada Indonesia. Allahumma barik baladana hada Indonesia. Allahumma barik baladana hada Indonesia waj'al ahlahu min ibadikal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.